kita panjatkan puji dan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan tak lupa juga salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama izinkan saya untuk mengenalkan diri saya, Muhammad Jumaladi Akbar Sorotul. Pada kesempatan kali ini akan diserai sebagai moderator. Mahasiswa adalah agent of change, di mana mereka berdiri sebagai motor penggerak bangsa. Di mana inisiasi semua pergerakan, mereka dituntut untuk menjadi sesuatu yang responsif terhadap isu-isu di sekitar mereka. BEM sebagai salah satu representasi mahasiswa di tingkat fakultas memerlukan seorang pemimpin yang tidak hanya mengetahui tentang isu-isu itu, tapi mampu merumuskan sebuah arah pergerakan yang strategis dan mampu memahami anak dan menganalisis isu-isu tersebut. Dan di sini kita bersama pada diskusi publik kita kedua kita dengan tema pergerakan mahasiswa dan isu-isu kontemporer. Tepuk tangan untuk kita semua. Di sini telah hadir ketiga panelis kita yang berdebat. Yang pertama adalah Saudara Syarif Hidayatullah dari Kimia 2011. Beliau diamanai sebagai advokasi BEM KKM FIMA tahun 2012, Ika Himki Departemen Infocom tahun 2012 sampai 2014, serta KMK sebagai kandidat Ika Himki tahun 2012. Panelis kedua kita adalah Fajar Mulya dari Kimia 2011. Beliau adalah Mapres MIPA tahun 2013. Dan pada tahun 2014, Saudara Fajar Mulya juga diamanai sebagai Ketua BMKM FIPA 2014. Dan belakangan ini, beliau juga diakui sebagai Presiden tahun 2015. Dan panelis yang terakhir adalah Umar Abdul Aziz dari JPP Visipol Angkatan 2011. Pada tahun 2014, tahun Saudara Umar Abdul Aziz diamani sebagai Ketua Format tahun 2014 dan saat ini menjabat sebagai pimpinan bidang advokasi dan opini publik tahun 2015. Tepuk tangan untuk tiga panelis. Langsung saja untuk acara yang pertama adalah orasi dari kedua calon. Untuk orasi ini setiap calon akan diberikan waktu 3 menit. Orasi yang pertama akan disampaikan oleh calon pertama Yudhistira Rayani Putra. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kembali saya Yudhistira Rayani Putra, Fisika 2014. Di sini sebagai calon presiden mahasiswa PMKM FIPA UGM 2016. Membawakan tagline revolusi responsif, solutif, dan visioner gitu. Seperti yang telah dijelaskan, untuk mengenai bidang pergerakan mahasiswa butuh organisasi penggerak yang solutif, yang responsif, yang peka terhadap isu-isu yang terjadi, baik itu isu yang lingkup fakultas, baik itu isu lingkup universitas, baik itu isu lingkup daerah maupun nasional dan juga internasional gitu. Kita tidak bisa menutup mata bahwa semua isu-isu itu memerlukan peran mahasiswa sebagai agent of change yang telah dijelaskan oleh moderator untuk setidaknya memberikan arahan pikir, memberikan aksi, memberikan apapun yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Kita ini sebagai mahasiswa punya tanggung jawab moral terhadap masyarakat agar masyarakat tahu gitu, diwakili oleh mahasiswa untuk dapat menyuarakan apa yang dianggap ideal menurut mahasiswa. Mahasiswa kan terkenal dengan idealismenya gitu, belum terikat dengan golongan, belum terikat dengan uang, belum terikat dengan kepentingan apapun gitu. Kental idealismenya masih dipercaya oleh sebagian besar masyarakat gitu. Jadi itu yang buat kita tidak bisa tinggal diam, apalagi sebagai BEM, organisasi penggerak lingkup fakultas maupun lingkup universitas gitu. Tidak bisa diam, tidak bisa stagnan aja gitu aja, tutup mata terhadap isu-isu yang terjadi. Tetapi pergerakan bukan itu saja ya teman-teman. Menurut kamu saya, pergerakan itu bukan hanya mereka yang responsif terhadap segala kebijakan, turun di jalan, memberikan aksinya, memberikan rilis kecerdasannya, bukan itu aja. Passion masing-masing mahasiswa bisa disebut sebagai pergerakan asalkan bermanfaat, asalkan tidak diam gitu. Orang yang rajin belajar juga bisa disebut pergerakan asalkan mereka memanfaatkan ilmunya untuk masyarakat yang mereka wakili. Orang yang rajin penelitian juga bisa disebut juga sebagai pergerakan jika mereka mampu mengaplikasikan ilmunya, menciptakan bermacam-macam penemuan-penemuan bermanfaat yang tentunya itu
bermanfaat untuk masyarakat, membanggakan Indonesia, membanggakan alma mater. Jadi jangan menyempitkan mindset tentang pergerakan hanya organisasi-organisasi yang bergerak dengan lantangnya turun di jalan aksi segala macam. Enggak. Semuanya bisa bergerak sesuai passion masing-masing. Yang tidak bisa diterima adalah bagian yang tidak melakukan apa-apa. Yang belajar pun enggak, yang organisasi pun enggak, yang penelitian pun enggak, pengabdian pun enggak. Itu yang tidak bisa diterima. Mana saja passionmu, pada mana saja passion kita harus dimaksimalkan, dan peran BEM di sini adalah mewadahi semuanya. Mewadahi agar semua bakat dan semua passion yang kumpul di MIPA yang luas ini, fakultas dengan jumlah mahasiswa terbesar ketiga se-UGM, tentunya pasti banyak passionnya, banyak bakatnya, banyak bidang-bidang keunggulan yang ada di MIPA ini. Tentunya BEM sebagai organisasi penggerak utama, koordinator penggerakan di MIPA ini harus mampu mewadahi semuanya gitu. Tidak menyempitkan pintu untuk berkarya, tapi membuka semua pintu untuk berkarya, semua bidang, semua passion, semua minat. Sekian aja pemaparan dari saya tentang tema hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Saudara Yudhistira. Selanjutnya akan disambut referensi kedua dari nomor 2, Rahmat Hidayat. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang bagi rekan-rekan semua yang saat ujian 4 ini masih menyempatkan waktunya buat datang ke sini. Selamat sore rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Rahmat Hidayat. Saya dari Geofisika 2014 dan juga saya dari Minang. Jadi teman-teman Minang bisalah komunikasi langsung ke saya. Pada sore hari ini saya sebagai calon presiden mahasiswa KMI MIPA UGM 2016 akan membahas bersama Yudis mengenai pergerakan mahasiswa di Kota Barat. Nah, sebenarnya pergerakan mahasiswa di Kota Barat itu sangat penting untuk kita bahas. Kenapa? Karena kita sebagai mahasiswa, kita sebagai creator of change, kita sebagai agent of change yang mengemban amanah yang berat untuk mengubah bangsa kita ke arah yang lebih ideal lagi, ke arah yang lebih baik lagi. Jangankan untuk mengubah bangsa, jika misalnya kita ada permasalahan di fakultas, permasalahan di prodi, atau isu-isu di fakultas atau isu-isu di prodi, kita tidak peduli, kita tidak berharap akan solusi dari isu tersebut, karena itu tidak mengena kepada kita. Nah, itulah yang salah, yang tidak baik untuk kita lakukan, karena dimulai dari yang kecil saja kita tidak peduli bagaimana untuk mengenai isu nasional, isu BM, isu yang sekarang lagi mengenai Freeport yang sangat merugikan bangsa Indonesia. Bagaimana kita bisa peduli akan jika sedangkan kita isu-isu prodi saja kita tidak peduli, isu-isu fakultasnya tidak peduli. Nah, disitulah peran kita sebagai mahasiswa, tidak hanya KMKM FIPA UGM, itu adalah peran KM FIPA UGM untuk kritis di bidang isu tersebut, untuk berpikir solusi dari masalah tersebut apa. Yang sekarang lagi di hot-hotnya itu adalah masalah stigma dan masalah UKT. Nah, di sana kita bisa melihat bahwa dari sekian ribu, dari
Bahwa seperti kita ketahui bahwa Fakultas MIPA UGM memiliki mahasiswa nomor 3 terbesar terbanyak di UGM. Tetapi yang ikut aksi, ya bisa dilihat kemarin tidak sampai dari 100 orang tersebut. Tapi setidaknya itu sudah cukup mewakili bahwa KMIPA UGM sudah cukup bersatu, sudah cukup peduli kepada teman-temannya yang dirugikan oleh peraturan, yang dirugikan oleh kesubjektifan para pemimpin-pemimpin kita. Nah, disitulah kita bisa mengerti bahwa isu-isu sekarang yang lagi hot, isu-isu yang mengena kepada kita mahasiswa, isu-isu yang memberikan kepada kita tanggung jawab bahwa itu isu tersebut perlu kita cari solusi bersama, perlu kita berikan pemikiran kita, ide-ide kita, karena saya tahu dari 3.000 mahasiswa MIPA itu sendiri pasti banyak memiliki pola berpikiran yang berbeda-beda. Ada berpikir dari arah utara, selatan, barat, timur. Nah, itu semua bisa kita gabungkan untuk mencari solusi, bisa kita gabungkan untuk menemukan suatu titik terang dari masalah tersebut. Nah, disinilah saya berharap, saya ingin kepada kita semua KMIPA UGM dan yang saya akan usung nantinya di 2016 itu untuk menjadi salah satu fasilitator antara KM dan MIPA dengan masalah tersebut, antara KS MIPA dengan pemerintahan. Ya, waktu ada ya udah habis. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat. Ya, itu dia orasi dari kedua, dengan terutama kedua atau ya. Saat ini acara memasuki sesi kedua, yaitu pertanyaan dari panelis. Untuk panelis pertama yaitu Saudara Sari Budayatullah, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif. Latar belakang saya advokasi sejak tahun 2011 sampai 2013. Nah, saya akan bahas mengenai advokasi aja ya, advokasi atau pergerakan mahasiswa. Saya lihat dari visi kedua calon ini itu kan hampir tidak ada jiwa-jiwa pergerakannya. Yang pertama itu yang Mas Yudhistira itu revolusi berorganisasi identitas seperti apa. Terus yang pertama lagi, yang kedua itu tanggap membangun MIPA. Nah, pergerakan seperti apa yang mau kalian bawa? Terus apa namanya? Ya juga ingin melihat kepakaan kalian ya. Kalian kan tahu ya, advokasi itu ujung tombak pergerakan. Nah, kepakaan kalian melihat permasalahan, contohnya aja ya. Kalian tahu nggak alasan mengapa DKK itu mengganti Mavic Block atau benteng-benteng yang ada sekarang? Kalian tahu nggak? Nah, kalau misalnya kalian tahu ya DPR atau nggak tahu ya. Terus kalian tahu juga nggak apa namanya anggaran yang digunakan seperti apa dan lain-lain. Itu belum juga dijawab. Pertanyaan akan dijawab oleh calon pertama dulu, yaitu Saudara Indra. Silakan untuk menjawab. Ya, baiklah. Untuk pertanyaan dari Mas Hendra, pergerakan apa yang akan dibawa? Ya, kepekaan terhadap mahasiswa. Pertama, kalau dalam program kerja yang saya rancang bersama teman-teman, di situ ada jadi MIPA yang merespon segala suatu hal yang terjadi akan atas ketidakadilan atau ketidakidealan yang terjadi pada mahasiswa. Seperti kemarin masalah UKT gitu, dan mungkin kedepannya pasti akan menjadi masalah lagi. Dan awal pengurusan BEM ditandai dengan pembayaran UKT semester genap yang pertama, semester 2 untuk 2020, semester 4 untuk 2014. Dan di sana BEM harus hadir di setiap agenda di setiap permasalahan yang ada yang dialami oleh mahasiswanya gitu. Baik itu masalah keturunan, baik itu masalah penundaan yang sebenarnya tidak boleh lagi, baik itu masalah apapun yang bisa dialami, itu yang pertama. Soalnya pertama masuk langsung dihadapkan dengan isu UKT itu. Kemudian tahun depan juga ditandai dengan jadinya gedung baru gitu, Mas. Gedung baru, dan rencananya semua sekre akan dikumpulkan di basement gedung baru. Apakah BEM hadir juga di situ? Itu permasalahan seluruh KM
seluruh sekre 5 akan dipindahkan ke satu ruang basement di mana luasnya tidak lebih dari setengah sekre takmir KPFM sekarang, di mana ventilasinya pun hanya beberapa senti, hanya beberapa senti, kan itu mungkin jadi masalah. Dan BEM harus hadir di sana gitu untuk menjadikan gimana enaknya agar tidak jadi bentrok antar HMJ, tidak jadi bentrok antar UKM UKM yang kemungkinan akan pindah juga di basement itu. Kemudian ini tadi penting blok kenapa diganti, nggak tahu kenapa diganti, kenapa itu nggak tahu. Kalau anggaran kebetulan saya PH kerjasama juga, anggaran yang saya tahu yang untuk mahasiswa itu yang BPSDP. Kebetulan tahun ini dipotong sekitar 20 juta dari tahun sebelumnya, dari sekitar 100 juta menjadi 80 juta. Dan kenapa dipotong? Alasannya saya nggak perhatikan alasannya gitu Pak, perhatian alasannya untuk kenapa dipotong gitu ya. Pokoknya ada suatu masalah terus dipotong, akhirnya jadi 1 juta menjadi hanya 80 juta, sehingga semua lembaga merata mengalami penurunan anggaran gitu. Pada saat saya kampanye face to face pada masyarakat di Payunda, dan itu menjadi sorotan gitu. Saya ketemu dengan SPA, dia protes, kok anggarannya dipotong SPA, ya saya jelasin, emang SPP semuanya di PPSDP mau cari surat dipotong 20 juta keseluruhan. Terus mereka juga bilang kepada saya gitu, lapangan basket tolong diadvokasiin mas gitu, ada masalah apa kalau kata saya. Ya mungkin kan menjadikan parkiran, dan tentunya bakal tidak dia lagi menjadi lapangan basket seperti sedia kala, udah dipakai parkiran seperti ini, dan pembangunan food basisnya di sana mungkin ada perusahaan dan lain sebagainya yang menjadi lapangan basket. Ya tentunya BEM harus hadir di sana gitu untuk membantu setiap bagian dari lembaga MIPA yang punya kemungkinan mendapati ketidakadilan atau ketidakidealan dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tentunya oleh mungkin untuk sekian mas, ada yang kurang itu boleh tanya lagi? Kan ya, kan kepekaan ya, saya masukkan itu bukan anggaran dari yang maaf dulu tadi tidak jelas juga, anggaran apa namanya, anggaran untuk pembagian BPSDP. Cuma anggaran yang digunakan dekanat itu pakai anggaran apa? Untuk mengganti genteng itu kan pakai anggaran. Nah, sebagai ketua BEM harusnya kamu calon ketua BEM, calon ketua BEM, kamu harus cari tahu dan peka terhadap itu. Nanti kalau kamu jadi ketua BEM tahun depan, kamu harus maksudnya harus mengetahui lah setiap anggaran yang digunakan. Kalau anggaran itu bisa digunakan untuk hal lain, kenapa ganti gentengnya gitu, ganti public booknya, itu numpuk loh. Itu buat apa? Gitu. Udah, waktu untuk panelis 1 udah habis. Untuk selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan yang sama, kita panggil ke panelis kedua, Saudara Hidayat. Kami silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Mas atas pertanyaannya. Nah, pertanyaan itu mengenai kepekaan kita terhadap masalah fakultas itu sendiri. Dimulai dari penggantian paving block ini. Penggantian paving block ini saya nggak mendengar ada sebab akibatnya seperti itu, dan dana yang digunakan itu sendiri setahu saya dana mengenai aset-aset fakultas. Kemungkinan penggantian paving block ini karena kualitas paving block itu sendiri yang mungkin sudah mulai rusak dan mulai bolong-bolong, mungkin karena itu mulai diganti. Terus masalah genteng, saya pernah dengar sekilas dari Pak Wakil Dekan yang di bidang aset, saya lupa namanya Bapak itu, dia bilang sendiri penggantian genteng itu sendiri disebabkan karena bocornya genteng di ruangannya dia, sehingga dia pernah bilang kalau dia itu memakai helm di dalam ruangannya sendiri. Itu mungkin kata dia kepada kami semua yang waktu itu lagi naik ke atas karena ada keluar. Nah, mungkin dari paving block ataupun dari genteng itu dapat diambil kesimpulan sekilasnya bahwa itu disebutkan dana dari aset, dan mungkin untuk genteng itu nggak perlu diganti, tapi penggantian genteng ini kan kita lihat secara keseluruhan. Nah, penggantian genteng keseluruhan ini, Bapak itu sendiri bilang bahwa yang bocor itu genteng di atas ruangnya dia, bocor itu genteng di atas ruangan dia, tapi penggantian genteng itu sendiri tidak bisa diganti dengan hanya sebagian saja, itu diganti seluruhnya. Dan kita pernah dengar ada genteng jatuh, dan Bapak itu sendiri sudah pernah bilang pada tukangnya, hati-hati masalah genteng, jangan sampai ada yang jatuh. Tapi tukangnya tersebut memang Pak
masukinnya pada mandornya, bukan pada bapaknya. Nah itu saya dengar langsung dari Pak Mudasir, wakil dekan bidang aset. Nah, masalah Taufik Bulan itu sendiri saya melihatnya itu memang tidak terlalu penting untuk diganti, tapi ya mungkin memang dari dekanannya punya alasan lain yang belum saya ketahui. Untuk masalah genteng mungkin itu memang perlu diganti. Nah, selanjutnya untuk masalah fakultas, isu fakultas. Seperti yang kita ketahui, gedung C ini akan selesai dibangun dan akan siap dipakai ketika Juni 2016. Nah, disitulah kita sebagai KMS IPA UGM, bukan sebagai BEM IPA UGM, tapi kita sebagai KM, kita bersama-sama kita anggap untuk mengkritisi fasilitas kita yang menunjang mobilitas kita di kampus ini, yang menunjang mobilitas kita untuk mencapai ilmu yang sebesar-besarnya, untuk mendapat ilmu sebesar-besarnya. Nah, dimulai dari keadaan mereka sendiri. Maaf untuk waktu menjawab saudara-saudara sudah habis. Ya, terima kasih. Silakan untuk panelis pertama untuk memberikan tanggapan kepada saudara-saudara. Mungkin kalau tanggapan aja ya, kalau misalnya kalian jadi seorang calon pemimpin, jangan hanya melihat masalah yang besar saja, masalah yang kecil itu harus diperhatikan, masalah yang tidak, bahkan orang tidak bisa lihat gitu, harus kalian perhatikan juga. Itu aja sih masukannya. Gitu. Ya, untuk selanjutnya pertanyaan dari panelis kedua untuk Fajar Yudhistira, Kamar Besar. Fajar. Apa dia? Maaf. Oh ya, sekalian mengingatkan untuk kedua panelis, waktu untuk menjawab bagi kedua panelis hanya 1 menit. Jadi dimohon untuk kedua panelis untuk mempersingkat jawabannya dan lebih untuk calon ketua BEM untuk mempersingkat jawabannya dan langsung to the point sehingga tidak membuang-buang waktu. Langsung saja untuk pertanyaan kedua pada panelis Fajar Mulia, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kesempatannya. Jadi di sini udah ada IP ya terkait advokasi di MIPA, terus juga nanti di gerakan eksternal mungkin advokasi di UGM Naluman. Jadi saya di sini lebih tadi permintaan panitia tuh katanya terkait ini ya, terkait mungkin kontribusi teman-teman BEM di kajian-kajian yang sektor teman-teman seperti energi gitu kan, ataupun juga masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, yang pertama pertanyaan saya, gimana tanggapan teman-teman terkait isu Freeport? Coba apa yang teman-teman tahu terkait isu Freeport ini bagaimana? Apakah cuma yang tahu Setia Novanto dan Nikita Mirzani atau gimana? Ini pengalamannya. Yang kedua pertanyaan adalah, ini kebetulan kan dari BEM ini kan juga Salupa ini punya rekomendasi dengan ASEAN ya, punya Sostin. Nah, menurut teman-teman tahun depan, teman-teman mau di gimana nih jaringan? Atau mau dibiarin aja, atau nggak usah dijalanin, atau gimana di masyarakat ekonomi ASEAN? Simpel, langsung aja ya Mas. Untuk panelis kedua, silakan menjawab pertanyaan dari Mas Fajar. Calon. Untuk calon kedua BEM nomor 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Fajar Mulia atas pertanyaannya. Itu cukup mengenai kita harus mengerti masalah isu-isu yang eksternal, masalah isu nasional yang berkaitan dengan kita secara tidak langsung. Yang pertama Freeport. Yang masalah Freeport itu sendiri, saya ketahui bahwa petinggi Freeport itu berusaha untuk melobi pejabat-pejabat kita, mulai dari presiden, menteri, ketua DPR sekalipun, untuk memperpanjang masa tempatnya di sini, masa kedudukan Freeport itu sendiri di Indonesia. Karena mereka tahu kalau di Indonesia itu sendiri, tempatnya di Papua itu sendiri masih banyak sekali emas. Dari yang saya dulu ketahui, dulu bentuk tempat penambangan Freeport itu adalah bentuk gunung, dan sekarang itu bentuk lembah. Dan sekarang di tempat penambangan itu sendiri masih ada semacam emas dari dalam permukaan bumi yang masih ada di permukaan bumi tersebut, dan mereka mempunyai metode baru untuk mengambilnya dengan biaya lebih murah dan efisien, tetapi untung lebih besar. Dan mungkin kepada pemerintah kita mungkin itu sudah diketahuinya, maka oleh karena itulah mereka dihentikan masa kedudukannya di sini. Dan saya tahu sejauh itu karena Freeport mengetahui bahwa masih ada emas, dan mereka punya metode baru untuk mendapatkan emas yang lebih efisien dan untung lebih besar. Oke,
Setahu Mas Dayat nih. Dan setahu saya sampai sekarang Freeport kontraknya masih sampai seperti yang kita ketahui 2000 Masih ada nggak untuk? Udah sampai tahun berapa? udah sampai 2000 Mana dong? 2021 atau 2041. 21. Nah, 2021 dan itu masih belum melakukan perpanjangan. Dan Belum dilakukan perpanjangan. Hah? Belum dilakukan perpanjangan ya. Dan setahu saya itu masih belum difikskan baju diperpanjang. Mungkin dari yang punya itu sering masih lebih. Kalian mau ngapain? Nah, kalau dari BEM sendiri, yang menurut saya ingin menyumbangkan masalah internal eksternal, pergerakan internal eksternal. Dan sekarang kita membahas masalah eksternal. Masalah pergerakan eksternal, kalau dari saya sendiri, mungkin akan membawa BEM untuk memberikan rilis, memberikan keputusan dari kami sebagai mahasiswa, memberikan pandangan kepada pemimpin kita itu, bahwa beginilah pandangan mahasiswa. Mahasiswa mewakili rakyat, beginilah pandangannya. Dan untuk dan kepada pejabat-pejabat itu sendiri, jika misalnya dari kita sendiri, pandangan kita sendiri diabaikan begitu, mungkin kita bisa melakukan aksi, mungkin bisa melakukan Memberikan rilis ya Mas. Memberikan rilis atau memberikan sikap. memberikan sikap dalam bentuk rilis untuk dasar awalnya. Karena pergerakan itu awal itu rilis dulu, misalnya tidak ada respon, kita aksi. Misal tidak ada respon, nah kita lakukan langkah selanjutnya. Rilisnya gimana tuh? Sosial media doang, share-share gitu. Oh bukan mas, mungkin kalau dari saya sendiri sih melihat dari keputusan sebelumnya mungkin yang dari kasar sendiri rilis itu dalam sosial media ataupun dalam bentuk hanya rilis sudah juga. Nah itu menurut saya untuk tahun depannya kita lakukan dari kasar atau kajian sendiri, rilisnya itu dalam bentuk suatu sikap atau putusan atau solusi dari mahasiswa dari rakyat Indonesia itu sendiri, dan kita sampaikan kepada yang pernah dengar kita kepada BMKM, kepada BEM UGM yang bisa memfasilitas, yang bisa sebagai fasilitator kita kepada yang berwenang, kepada rektor ataupun kepada pemerintah nantinya yang berwenang, dan gitu. Nah selanjutnya, kalau untuk saya untuk Asia Difusi Asostin itu saya setuju karena kita perlu membentuk jaringan dalam lingkungan wilayah luas karena kita sedang masuki wilayah areanya masyarakat ekonomi Asia. Ya, siap. Ya, diperjuangkan. Terima kasih untuk wabarakatuh. Karena tanggapan juga udah diberikan secara langsung oleh Mas Fajar, kita langsung saja menunjukkan tanggapan untuk calon utama Mas Fajar untuk Mas Yudhistira, silakan. Terima kasih. Mengenai Freeport, inilah salah satu kelemahan masa kini ya, di mana perkembangan teknologi tidak diiringi dengan perkembangan pola pikir. Banyak sekali dagelan-dagelan politik yang tersebar di media sosial akan yang membingungkan masyarakat gitu. Ada yang bilang tidak calit itu sponsornya Prabowo lah, apalah, terus Setia Novanto segala macam, nyam-nyam lagi ke Donald Trump lagi gitu. Jadi di sini peran BEM di sini adalah untuk menyelesaikan isu-isu. BEM itu harus jadi lembaga yang saya untuk menyiarkan kepada khalayak ramai dan hal ini keluarga mahasiswa MIPA tentang apa yang sudah terjadi gitu. Dagelan politik itu tuh yang sangat maju di masyarakat. Masyarakat kita dalam bermedia sosial seperti telah diketahui belum cukup dewasa gitu. Banyak sekali meme-meme penghinaan, banyak sekali apalah konten-konten yang menyerang satu sama lain gitu. Jadi kita belum cukup gitu. Dan BEM posisinya di sini adalah untuk salah satu yang bisa dipercaya oleh KMM di bawah UGM dan bahkan untuk masyarakat juga kalau ada jaringannya luas ke masyarakat itu. Sejauh ini dipercaya atau belum? BEM-nya? Menurut kamu? Belum banyak melakukan penegasan gitu. Jadi belum. Enggak, sudah dipercaya atau belum itu aja? Bukan banyak. Tentunya sebagian besar masih dipercaya oleh masyarakat. Karena tadi saya telah jelaskan masyarakat punya mindset bahwa BEM adalah ya itu mahasiswa-mahasiswa yang berideologi dan juga punya kepentingan walaupun tidak 100% mungkin gitu. Itu BEM di sini bisa untuk sebagai media yang untuk memberikan informasi alternatif atau informasi yang bebas dari pengaruh kiri, pengaruh kanan, pengaruh capres A, capres B yang sampai sekarang masih ada dan beredar luas di media sosial gitu. Jadi BEM itu pencerdasan yang tegas, yang lugas, yang bisa dipercaya oleh masyarakat. Sana untuk yang ASEAN tentu saja masyarakat ekonomi ASEAN kita harus menyebarkan aura positif, keoptimisan gitu. Saya berkuliah di 2 fakultas dan fakultas sebelumnya sangat aroma pesimisme yang tersiar gitu. Oh kita pasti kalah sama dokter ini, kita pasti kalah sama dokter ini.
sejak DIMIPA dengan adanya ASOSTIN, dengan adanya apa gitu, yang saya rasa aura positif dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, dalam menghadapi persaingan dengan mahasiswa-mahasiswa tenaga-tenaga dari tetangga, dan itu yang harus dipertahankan. Harus dipertahankan, diteruskan dan dikembangkan gitu. Jadi untuk menyebarkan aura-aura positif bahwa kita bisa gitu. Kita negara besar di ASEAN, masa sih kalah sama yang lain gitu. Masa takut dengan serangan dari negara lain. Ya, tentunya kita yang harusnya menyerang gitu. Menyerang dalam artian meningkatkan kualitas ilmu kita, menyebarkan kualitas tenaga kerja kita ke negara-negara lain, bukan sebagai mereka yang dilarangkan, tapi mereka yang hebat-hebat dan berkarya di negeri orang gitu. Itu saja sih mungkin saya dalam karena di masa saya. Kemudian waktu juga sudah habis. Terima kasih untuk saudara Yudhistira. Dengan tepuk tangan untuk kedua panelis. Kedua panelis calon. Nah. Selanjutnya untuk panelis ketiga memberikan Oh ya, untuk Mas Fajar, tanggapan sudah diberikan langsung ketika menanyakan pada calon, sehingga tidak ada waktu lagi untuk Mas Fajar untuk menyampaikan tanggapan. Langsung saja kita lanjutkan untuk panelis ketiga kepada Umar Abdul Aziz. Saya persilakan. Oke, terima kasih moderator. Karena saya backgroundnya visipol di advokasi juga, saya sebenarnya pengen ketua BEM atau presiden BEM di UGM itu punya ideologi ya, berideologi itu. Saya mau tanya nih, tapi tadi Yudis juga ngomong ideologi gitu kan. Memangnya baik Yudis maupun Dayat, ideologi kalian itu apa sih? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya punya sebuah pertanyaan, itu akan menunjukkan ideologi teman-teman itu apa. Tolong diperhatikan baik-baik pertanyaannya. Pertama, apakah teman-teman setuju apabila pemerintah Indonesia mengakui LGBT? Yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah teman-teman setuju pemerintah melakukan hukuman mati bagi pengedar narkoba? Yang kedua. Kemudian yang ketiga, manakah yang teman-teman lebih sukai? Biaya kuliah naik, tapi fasilitasnya semakin naik, atau fasilitasnya sebegitu-begitu aja, tapi biaya kuliahnya tidak naik? Nah, kemudian yang terakhir, teman-teman kalau baca rilis Dema soal surat ke Ibu Rektor, itu kita berbicara soal Sinarmas. Nah, andai kata gedung yang di depan atau di belakang kita ini, misalkan itu dibangun oleh Sinarmas, apakah teman-teman akan mendiamkan saja, atau bagaimana sikap teman-teman menghadapi itu? Nah, kemudian yang terakhir, ini terakhir, tapi ini bukan konteks yang tadi. Tadi teman-teman mengatakan UKT gitu. Di Yudis juga ada Sanmor ya. Kalau UKT naik di MIPA atau Sanmor digusur, teman-teman merasa bersalah nggak kalau itu terjadi? Dan teman-teman siap mundur nggak kalau itu terjadi? Mungkin itu aja. Mohon dijawabnya singkat aja. Oke, terima kasih. Oke, untuk pertanyaan dari Mas Umar, dipersilakan untuk calon pertama memberi tanggapan. Untuk pertanyaan pertama, akan setuju lagi tidak? Jelas tidak, karena tidak perlu diakui. Hukuman mati untuk narkoba setuju jika, tapi tidak langkah hukuman mati gitu. Jadi bahwa narkoba cuma sedikit, hukuman mati enggak gitu. Ada standar-standar ini yang ini pada ujungnya ada hukuman matinya, itu setuju. Biar biaya naik, fasilitas naik, atau biaya biasa-biasa aja, fasilitas biasa-biasa aja. Jika naik dalam skala yang wajar, tapi fasilitasnya benar-benar salah. Jadi kita berkuliah dalam fasilitas yang tidak standar. Tentunya kalau biaya naik, fasilitas berubah menjadi standar kelas dunia, ya tentu setuju gitu. Tapi sebaliknya kalau naiknya cuma biasa-biasa aja, kalau fasilitas perbaikinya biasa-biasa aja, tapi naiknya luar biasa, ya tidak setuju. Dan Sinarmas gitu, Sinarmas tidak sama dengan Sinarmas. Terus masih panas lagi kan, Sinarmas salah satu perusahaan yang menyebabkan asap-asap juga gitu kan. Dan kita bersuara untuk menekan asap, dapat sponsor dari asap. Secara etika itu tidak setuju gitu, secara etika gitu. Secara etika saja jelas tidak setuju, dan itu akan gimana ya, akan
Jadi, gimana sih nggak etis banget gitu dapat motor dari yang kita lawan sendiri gitu. Dari sana aja dalam satu kata, dalam kata etika. UKT Sanwar gitu. UKT seperti tadi dijelaskan sama ya naik. Ya tentunya harus ada transparansi naiknya kenapa gitu. Kalau benar-benar keuangan lagi butuh terus dinaikkan, tapi tetap aja ada bisa menyalahkan atau apa gitu. Mungkin udah pernah dibahas juga sama teman-teman Kompas, kenapa enggak Sanwar dibikin CFD aja sekalian sepanjang jalan Maturanegoro sampai jalan olahraga gitu. Mungkin itu bisa lebih mengasrikan gitu. Tapi nggak tahu, mungkin udah pernah dibahas. Saya juga tidak mengikutinya. Kalau saya sendiri mungkin seperti itu. Untuk menanggapi pertanyaan dari Mas Umar, silakan calon kedua Rahmat Hidayat menanggapi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih atas pertanyaannya Mas Umar yang mengorek ideologi kami kembali. Yang pertama itu mengenai ideologi. Nah, saya jujur, ideologi saya sendiri yaitu kembali kepada bangsa Indonesia sendiri, yaitu kepada ideologi Pancasila. Dan menurut saya ideologi itu adalah prinsip hidup saya. Dan prinsip hidup saya, ya intinya saya harus misalnya iya, ya udah iya. Dengan saya baru bisa mengatakan iya itu ketika saya memandang suatu kejadian tersebut dari berbagai sudut pandang. Baru saya mengatakan iya, yaitu ya udah, terus iya sampai terakhirnya. Dan kalau saya tidak, ya udah tidak. Nah, itu ideologi saya. Intinya prinsip yaitu harus tegas. Yang kedua mengenai apakah setuju kalau misalnya Indonesia itu mengakui LGBT? Tentunya saya tidak setuju. Karena ini bukan masalah agama atau gimana pun. Ya tujuan dilakukannya itu untuk berkembang biak yang saya dapatkan di kuliah biologi umum. Dan jika dilakukannya LGBT ya itu pastinya tidak mencapai tujuan hidup manusia itu sendiri. Bukan masalah agama tidak, itu secara normatif tidak menggambarkan apa itu manusia. Itulah saya tidak setuju. Saja itu hukuman mati. Dan saya juga masih saja tidak setuju dengan mengenai hukuman mati. Karena misalnya orang bawa 0,001 gram itu langsung hukum mati. Nah itu ya misalnya saya setuju kan orang bawa 0,1 kilogram langsung hukum mati. Karena saya berpedoman pada Rasulullah sendiri, sejahat-jahatnya orang dari Rasulullah sendiri, sebesar-besarnya akibat buruk yang diberikan oleh Allah tersebut, masih tidak ada masalah hukuman mati. Yaitu kita kembali berikan arahan kepada dia, berikan kembali gimana sih yang benar kepada dia, dan itu kita. Dan seburuk-buruknya hukuman itu hukuman seumur hidup mereka di penjara. Jadi mereka tidak ada lagi mobilisasi untuk memberikan pembunuh tersebut. Nah, hanya itu masalah biaya kuliah naik, tapi fasilitas naik atau sebaiknya. Nah, dari saya sendiri itu lebih setuju kepada biaya kuliah naik dan fasilitas naik, tapi tidak tahun ini atau tahun besok. Karena masalahnya sendiri fasilitas MIPA itu sendiri masih terlalu kurang menurut saya. Ya, oke, yang mengenai pada diri saya tepatnya mengenai geofisika itu sendiri, saya masih bayar praktikum lapangan yang biayanya 2 juta rupiah, sekitar 2 juta rupiah. Sedangkan saya bayar UKT tinggi. Nah itu yang tidak saya setuju bahwa UKT naik itu sekarang tahun ini. Dan saya setuju misalnya UKT naik itu tahun-tahun 2018 ketika fasilitas MIPA udah tercukupi. Dan selanjutnya yaitu masalah pembangunan gedung oleh Sinarmas. Saya masih tidak setuju kalau Sinarmas membangun gedung tanpa memberikan penjelasan kepada kita sebagai subjek yang akan melakukan objek yang akan mendapatkan hasil itu. Baru saya setuju ketika mereka memberikan benar-benar kenapa sih mereka harus bisa dipercaya karena mereka sudah buat kriminal. Saja itu UKT naik atau sama gusur. Dan saya tidak akan mundur misalnya apa yang terjadi. Rahmat Hidayat sudah berakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara Omar, silakan memberikan tanggapannya. Cek. Oke, terima kasih moderator. Saya mengulas beberapa jawaban dari para calon. Yang pertama soal ideologi. Tadi Yudis tidak memaparkan ideologinya apa. Nanti disampaikan aja di luar ke teman-teman. Meskipun Dayat tadi bilang juga ideologinya Pancasila, itu sangat normatif ya. Maksudnya normatif banget lah. Seharusnya yang kamu tanya dekanat rektorat presiden ideologinya Pancasila juga. Tapi implementasi kan beda-beda. Kalau teman-teman tanya saya apa ideologi saya sosialisme kan jelas. Kayaknya Pajar liberalisme, tapi misalnya kan jelas. Kalau ngomong Pancasila kan ngomong ngaku Pancasila nggak ada yang jelas. Yang pertama LGBT, oke, nggak ada yang sepakat. Itu menandakan. Yang kedua, kemudian
hukuman mati. Kalau Yudis jalan syarat, kalau tadi si Dayat itu tidak setuju. Menurut saya, nah yang ketiga dulu, kemudian keduanya sama-sama melihat nggak apa-apa naik. Yang keempat soal sinarmas atau hubungan gedung. Kemudian yang kelima soal UKT dan SAMO. Secara umum menurut saya Dayat lebih lebih demokratis, lebih deliberatif, lebih liberalis dibandingkan dengan Yudis. Yudis menurut saya sangat konservatif. Ya nggak apa, bukan itu buruk, tapi konservatif. Dan kalau dari jawabannya saya melihat Dayat lebih tegas dibandingkan Yudis. Mengenai substansi jawaban, saya serahkan lagi ke teman-teman sebagai pemilih dan yang akan menjadi rakyat dari teman-teman di sini gitu. Karena ini bukan masalah baik buruk, ideologi itu bukan masalah baik buruk, tapi silakan teman-teman apakah teman-teman puas arti dengan jawaban mereka. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kedua panelis kita dan kedua calon kandidat kita. Ketiga panelis. Sesi selanjutnya adalah pertanyaan dari publik. Pada sesi ini, publik diizinkan untuk bertanya pada kedua calon maupun dipertanyakan kepada satu calon. Untuk panelis pertama kita buka tiga buah pertanyaan. Adakah yang mau bertanya dari masyarakat MIPA sendiri? Silakan pada saudari Yunita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zina Fatma dari Prodi Kimia angkatan 2015. Saya ingin bertanya kepada kedua calon kandidat Presma. Selama kalian di MIPA ini, terutama di BEM, kontribusi apa yang sudah kalian berikan, terutama untuk MIPA ini? Sudah itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab pertanyaan dari saudari Yunita, silakan calon nomor 2 untuk menanggapinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Yunita Fatma dari Prodi Kimia 14 yang sudah menanyakan pertanyaan apa sih kontribusi kami semua untuk KM FIPA selama 1,5 tahun ini kami sebagai anggota KM FIPA itu sendiri. Nah, secara saya pribadi sih sendiri lebih besar kontribusi di prodi saya sendiri karena saya lebih sering menjadi kepanitiaan, lebih sering tahu mengenai acara-acara di prodi saya sendiri. Sedangkan untuk di KM FIPA itu sendiri, saya pernah menjadi kontribusi saya salah satunya yaitu menjadi panitia di acara Mapres, dan yang saya baru mendapatkan sebuah amanah di bidang di KM FIPA UGM baru cuma dari Mapres doang. Tetapi untuk di segi lainnya selain di kepanitiaan, pendapat saya sendiri, saya sudah berusaha maksimum, sudah berusaha sekritis mungkin yang saya mampu untuk menyalurkan pendapat saya, menyalurkan apa yang teman-teman saya katakan yang mereka belum siap untuk mengatakan itu kepada KM. Seperti setidaknya yang paling dekat dari prodi saya sendiri. Yang pertama itu masalah yang saya bilang tadi, kuliah lapangan, masalah praktikum lapangan yang kami mesti bayar. Mereka bilang, kenapa kita masih bayar sih pada UKT udah tinggi? Nah, saya bilang gini. Ya mereka masih belum percaya. Ya udah sampaikan kepada KM biar kami mengerti semua, tidak hanya geofis doang. Kimia kan juga praktikum, fisika juga praktikum. Kenapa? Nah itu udah saya sampaikan kepada KM. Itu masih kurang responsibilitasnya. Nah itulah yang mungkin saya anggap setiap aspirasi, setiap pendapat, setiap kritik dari teman-teman semua, tidak hanya geofis, mungkin dari SBA sebagai masalah lapang basket, karena saya juga anggota SBA, dan mungkin dari LC juga pernah dengar saya ada masalah penyampaian aspirasi dari teman-teman KM, saya sampaikan ke KM
sebagai berwenang kepada ketua dari organisasi tersebut, kepada ketua HG pernah saya sampaikan, ataupun kepada ketua SBA itu sendiri. Nah, ya jadi intinya kontribusi saya untuk KMF FIPA itu sendiri saya rasa sudah sangat maksimal. Saya sudah sangat memaksimalkan sense kritisasi dari diri saya sendiri untuk AFR yang lebih ideal menurut saya sendiri. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rahmat Hidayat. Beri tepuk tangan untuk saudara Rahmat Hidayat. Selanjutnya untuk menanggapi pertanyaan dari saudari Yunita, saya persilahkan saudara Yudhistira untuk menanggapi. Baiklah, untuk kontribusi selama setahun setengah ini, tahun kedua saya di KMF. Baik, pertama adalah dalam perjalanan tentang KMF BEM, waktu itu lagi ramai-ramainya aksi Jokowi, kayak berharap Jokowi dilantik, ya saya ikutan, saya ikut-ikutan aja teklat, tapi diajakin jadi tim rilis juga mewakili Saintek gitu bersama dengan ketua BEM kedokteran tahun lalu, dengan terus ada ya orang-orang sana lah, kadep-kadep BMKM lah gitu. Saya maba berhadapan dengan mereka ya susah juga gitu. Masuk tim rilis sana mewakili apa saja sih aspirasi NIPA yang bisa diharapkan ke Jokowi, saya tulis. Terus suratnya juga dikirim langsung ke Presiden, nggak tahu nyampe atau enggak. Kemudian pada saat hari aksinya saya mewakili klaster seks lagi, klaster BGMT lagi, disuruh orasi gitu. Entah kenapa saya dipilih padahal saya masih maba gitu. Jadi saya orasi cara mewakili klaster BGMT. Kemudian setelah itu saya masuk Kasran, jadi Kasran sebagai kadif yaitu bukan prestasi saya, prestasi departemen lah. Kita bikin kajian ini, kajian energi, kajian asap, kajian UKT, kajian kuliah 5 tahun. Terus diskusi internal dalam waktu itu ada polemik bangsa kan, ada politik meja makan, masa dia diundang oleh Wakil Impres ya. Saya inisiatif bersama teman-teman lain juga inisiatif untuk bikin diskusi internal BEM yang hasilnya langsung dikirimkan ke Kasrat BMKM, Mas Henry, dan langsung dikirimkan juga diserahkan juga ke Wakil Presiden, Dewan Pertimbangan Presiden. Itu tapi itu bukan prestasi saya, prestasi Kasrat secara keseluruhan, tapi saya berada di dalamnya. Kemudian passion saya selain di Kasrat adalah di bidang sosial gitu. Saya cukup rajin mengunjungi desa kita sebagai volunteer gitu. Sebagai volunteer di sana ikut mengabdi, ikut bagaimana sih desa kita ini keadaannya butuh apa lagi selain pendidikan gitu. Saya tanya-tanya juga masyarakatnya, ternyata di sana dapat kesimpulan bahwa desa kita butuh pengembangan di dua bidang lagi, yaitu pertanian dan energi dalam hal ini kelistrikan gitu. Itu salah satu saya langsung ke lapangan untuk mencari tahu apa aja sih yang dibutuhkan desa kita, itu bidang sosialnya. Bidang kepanitiaan selevel KM saya yang pertama adalah KPRM. Tahun lalu juga pada saat masih maba juga KPRM tahun lalu ya berjalan lancar, menghasilkan 3 calon Presma dan 1 pemenang Presma. Kemudian kepanitiaan lagi berlanjut lagi di kepanitiaan level prodi, sama aja seperti saudara Rahmat juga. Saya lebih banyak kepanitiaan di prodinya, seperti saya diamanai sebagai ketua ospek prodi fisika, diamanai sebagai bidang sosial lagi, acara di bakti sosialnya gitu. Kalau kepanitiaan selevel KM hanya KPRM, dan selevel BEM ya tentunya kajian-kajian dan SKPC juga. Berhubung saya tahun pertama langsung PK, langsung diamanai sebagai panitia, tidak melalui proses peserta dulu. Proses pesertanya udah di leadership camp sebelum SKPC. Kemudian untuk dalam penjaringan aspirasi ya seperti yang telah tadi saya juga dekat dengan banyak orang-orang di lembaganya, sering ngobrol juga, lembaga ini kayak gimana sih, butuhnya apa aja sih. Tapi itu sekedar ngobrol-ngobrol aja, dan tidak ada hal nyata yang selesai dilakukan gitu. Soalnya belum menemukan suatu kata konkretnya gitu, kita harus ngapain, mereka butuh apa gitu. Kalau saya udah jelas tadi di office butuh penjelasan kenapa kuliah lapangan masih bayar gitu. Saya belum menjelaskan hal konkret seperti itu gitu. Mungkin bisa bantuan teman-temannya, dan nanti kalau misalnya sudah jadi ketua BEM ya itulah fungsinya, hubungan sinergis antar ketua lembaga gitu. Jadi mengetahui masalah masing-masing prodi apa sih, dan pastinya antar prodi bisa saling membantu untuk mencarikan solusinya sehingga feel kemipaannya terasa. Itu aja sih mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Yudhistira. Kita beri aplaus pada saudara Yudhistira.
waktu untuk tanya jawab masih ada 5 menit. Bagi audiens yang mau bertanya pada calon, dipersilakan. Silakan Mas. Ya, perkenalkan, nama saya Yudi dari Fisika 14. Saya cuma ingin bertanya, bagaimana langkah-langkah Anda berdua untuk menyatukan ideologi-ideologi dan pemikiran oleh setiap mahasiswa MIPA agar bersatu untuk membela yang dalam tanda kutip terzolimi. Terima kasih. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, bagaimana pendapat kalian mengenai mahasiswa yang terzolimi? Dipersilakan untuk calon dengan nomor 1 untuk menjawab. Tadi ya, pertama untuk menyatukan ideologi-ideologi yang berbagai macam. Intinya ya mempropagandakan bahwa seluruh ideologi intinya satu ya, kemanusiaan. Menghargai sama manusia, menghargai jika ini dihargai, udah di sana aja. Nggak peduli kamu orang liberal apa ya, tentunya hargai. Debat pasti ada perselisihan pendapat, tapi jangan buat itu sebagai lahan untuk nggak mau berhubungan lagi, nggak mau menghargai lagi gitu. Debat pasti ada, saya pun sering debat, saya pun sering apa, tapi nggak pernah debat menciptakan kerusuhan, menciptakan keengganan untuk membantu satu sama lain. Kalau orang yang sering debat sama saya dizolimi ya tentu saja saya tetap ituin, tetap membantu gitu. Intinya satu lagi, sadar bahwa kita ini manusia gitu, kemanusiaannya, memanusiakan manusia gitu. Jangan menganggap perbedaan ideologi adalah perbedaan, menjadikan perbedaan ideologi adalah musuh gitu, enggak gitu. Semua sama manusia, semua punya pemikiran berbeda, dan tentunya kita harus punya suatu tujuan bersama gitu. Dan pertama tercapai bagaimanapun jalannya, bagaimanapun pemikirannya, tujuannya satu. Contohnya ya, kemakmuran MIPA, ketidakadaan mahasiswa MIPA lagi yang dizolimi gitu. Pikirkan di sana, pikirkan kebersamaan, kemanusiaan, dan rasa saling memanusiakan. Di sana akan menghilangkan gap-gap arti, akan menghilangkan gap-gap ideologi. Semuanya harus saling menghargai. Itu aja di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Yudhistira, untuk menjawab pertanyaan yang sama, saya persilakan Saudara Rahmat Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan kepada Yudi. Yang pertama, sebelum saya menjawab pertanyaannya Mas Yudi, saya ingin menyampaikan pendapat saya dulu kepada Mas Yudi masalah debat tadi. Masalah debat, saya lebih suka jika terjadi satu masalah kita bukan debat tapi diskusi. Karena menurut saya sendiri debat itu adalah mempertahankan pendapat masing-masing. Tapi jika misalnya itu disebut diskusi, itu bisa menggapai suatu tujuan, yaitu kesimpulannya. Nah sekarang kita menjawab pertanyaan Mas Yudi. Yang pertama yaitu gimana sih menyatukan ideologi MIPA yang macam itu? Tentunya dari KM MIPA yang sangat banyak mahasiswanya ini mencapai 3.000, itu memang tidaklah mudah. Itu permasalahan besar dari kita semua PKM. Dan itu tidak hanya butuh 1 tahun loh untuk mencapai hasil, mencapai solusi dari permasalahan tersebut. Nah itu memang permasalahan dari kita masing-masing individu. Kita sebagai sebagai koordinator lembaga di KM di UPBN itu bisa mengarahkan lembaga yang paling dekat kepada mereka, lembaga yang paling dekat kepada mereka, yaitu himpunan mahasiswa prodi, himpunan mahasiswa prodi, lembaga yang paling dekat dengan mereka, yaitu himpunan mahasiswa prodi yang sangat mengenal kepada mereka. Setidaknya kita mulai dari mengajak HMP, himpunan mahasiswa prodi tersebut atau himpunan mahasiswa jurusan untuk membuat acara, membuat program bersama prodi tersebut, mahasiswa prodi tersebut, mengenai bagaimana sih cara menyatukan ideologi kita masing-masing. Perlu nggak sih ideologi kita yang berbeda-beda ini satukan? Nah, setelah itu tercapai, esensi dari acara prodi tersebut tercapai, baru kita bawa ke KM UGM. Baru kita sebagai BEM, kita memfasilitasi antar prodi tersebut berinteraksi agar mereka mengerti kepada mahasiswa tersebut
perlu nggak sih ideologi itu kita lakukan? Perlu nggak sih ideologi itu kita, bagaimana sih akibat ideologi tersebut berbeda-beda? Nah, kalau pendapat saya sendiri mengenai ideologi berbeda tersebut, itu bukanlah masalah besar. Karena setahu saya, mahasiswa itu adalah orang yang sudah dewasa, orang yang sudah bisa memikirkan jalan hidupnya sendiri. Dan mereka seharusnya, definisi saya, orang yang dewasa tersebut adalah orang yang bisa menghargai. Karena kita emang, sedangkan cowok dan cewek itu aja juga bisa disatukan loh. Apalagi ideologi yang paling dasar di hidup kita ini. Dan itu memang tidak perlu dipaksakan untuk menyatu, karena itu memang dasar kita. Tapi setidaknya kita sebagai mahasiswa, kita sebagai creator of change, kita sebagai orang yang telah akil balik gitu, orang yang telah mengerti apa sih negatif dan positif diri semua. Dan dari itu semua, mahasiswa yang telah dewasa ini mengetahui apa sih jika ideologi itu tidak perlu untuk disatukan, ideologi itu tidak perlu untuk dipaksakan. Melainkan kita harus saling melengkapi antara ideologi tersebut. Nah, disinilah sebagai BEM, sebagai salah satu fasilitator antar individu di MIPA, saya dan teman-teman sekalian, yuk kita bareng-bareng mengerti gimana sih ideologi itu, penting nggak sih ideologi itu untuk disatukan. Kalau disatukan, apakah itu akan terpaksa bagi kita semua atau bagaimana? Dan bagaimana sih permasalahan terbesar dari perbedaan ideologi di fakultas ini sendiri? Nah, itu sendiri yang saya menurut saya sih, jadi pentingnya esensi kitanya apa sih bila ideologi sebagai karya sebenarnya bagi saya sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau saya tuh pertanyaan yang Mas Gibri sangat nice. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kedua peserta kita. Waktu bertanya jawab dari calon dari audiens ke calon sudah habis, maka selanjutnya kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab antar calon. Pada sesi ini, kedua calon akan dipersilakan untuk menanyai calon lawannya dengan waktu pertanyaan 45 detik, sedangkan waktu menjawab 1 menit. Untuk membuka sesi ini, saya persilahkan kepada saudara Rahmat Hidayat untuk melanjutkan pertanyaan terlebih dahulu kepada saudara Yusisi. Waktu saya persilakan. Terima kasih atas Mas Iman atas kesempatannya untuk mengajukan pertanyaan di pikiran saya selama ini terhadap Ibu Stira. Sejujurnya saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, ini sebagai susah Mas jadi ketua BEM, jadi presiden mahasiswa dari kita semua, dari fakultas terbesar ketiga di UGM ini, jika misalnya ada 2 isu yang sangat mengena kepada mahasiswa MIPA itu sendiri, jangan Pak UGM, kepada mahasiswa MIPA itu sendiri, dan emang sih isunya sekarang belum saya temukan apa sih isu itu, dan itu paling mengena kepada kita semua, kepada tidak hanya geofis, tidak hanya fisika, tapi MIPA UGM, dan itu mengena kepada kita semua. Dan itu isunya itu adalah isu internal, isu di MIPA itu sendiri, dan isu eksternal, baik itu UGM ataupun isu di Jogja, di Indonesia, ataupun ASEAN, ataupun bumi dan Bima Sakti apa itu. Nah, bagaimana dari Mas Yudi sendiri, jika ada 2 isu yang di waktu bersamaan itu ada dan mengena banget kita, bagaimana sikap Mas Yudi untuk menyelesaikan 2 isu tersebut? Dan isu itu harus diselesaikan dengan cepat, kalau itu efeknya semakin besar pada kita semua. Selanjutnya, pada isunya itu ada internal, MIPA, dan eksternal itu UGM ataupun Indonesia. Yang bumi itu job. Nah, pertanyaan kedua, saya melihat di fans, jujurnya, saya melihat di fanspage-nya Mas Yudi sendiri, ada lambang tangan bersalaman. Nah itu esensinya bagaimana? Apakah itu yang Mas Yudi bawa sebagai, misalnya Mas Yudi jadi ketua BEM, apakah itu yang Mas Yudi bawa sebagai logo ketua BEM? Dan kenapa Mas Yudi tidak? Jika itu misalnya Mas Yudi bawa sebagai logo BEM, kenapa Mas Yudi tidak melakukan logo BEM sebelumnya yang sudah dibikin oleh kepengurusan sebelumnya? Karena Mas Wami sendiri, sewaktu saya makrab, sewaktu saya SGBC, ya, waktu untuk bertanya kepada Bapak Jaya sudah selesai. Silakan pada saudara Ibu Stira untuk menjawab pertanyaan dari saudara. Oke, 2 isu internal eksternal secara garis besar jelas internal dulu. Kecuali isu eksternalnya
menyangkut halayak ramai gitu, kayak misalnya presiden mundur gitu, perlu kan dibahas gitu, nggak mungkin kita ituin internal dulu ya, tentunya harus eksternal dulu gitu. Secara garis besar, secara keseluruhan tentunya internal dulu karena kita BEM FIPA UGM, isu yang menyangkut IPA harus didahulukan. Kecuali tadi isu eksternalnya menyangkut hal-hal force major mungkin bahasanya ya. Kemudian dua logo sama apa tadi? Logo sama logo ya. Saya bagian dari kerjasama, bagian dari pihak kerjasama juga ya. Tentunya saya setuju dengan Mas Fahmi untuk mempersatukan seluruh logo BEM untuk tahun-tahun berikutnya gitu ya. Saya tidak akan ubahnya, itu hanya logo kampanye yang melambangkan persatuan, salaman, kesatuan bekerja bersama-sama membangun MIPA. Kalau menurut kata kamu kan membangun MIPA, menggerakkan MIPA, itu udah menjadi bagian dari revolusi juga ya sebenarnya ya. Salah satu langkah dari revolusi harus bersatu dulu, itu bersama-sama dulu gitu. Itu bagian yang ujungnya adalah revolusi, perubahan peran fungsi BEM menjadi lebih bermanfaat lagi, lebih mantap lagi dan kembali ke esensi sebenarnya gitu. Kemudian kayaknya ada lagi ya, apa lagi? Ya itu mungkin dari saya sekian untuk menjawab pertanyaannya Daya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kedua calon kita. Selanjutnya adalah pertanyaan balasan dari saudara Yudhistira kepada saudara Rahmat Hidayat. Untuk selanjutnya silakan pada saudara Yudhistira untuk menanyakan pertanyaannya. Waktu 45 detik dari sekarang. Sebelum tanya mau kritis dulu, tadi kan katanya mahasiswa dewasa. Kalau udah dewasa dalam debat yang tidak akan saling menerima sama lain itu. Dan saya tertarik dengan pertanyaan Dayat. Katanya Dayat tidak suka debat karena lebih senang diskusi untuk menghasilkan satu tujuan. Di sisi lain Dayat bilang ideologi nggak mungkin satu gitu. Dan bagaimana caranya? Orang dengan dua ideologi yang bertentangan dalam diskusi menghasilkan satu tujuan. Menurut persepsi kamu, dan kamu udah men-statementkan itu sebelumnya, itu aja. Bagaimana kamu bilang sukanya diskusi, lebih baik diskusi karena akan menghasilkan satu tujuan. Tapi di sisi lain bilang ideologi nggak mungkin jadi satu gitu. Kok ada kontradiktifnya gitu? Saya minta penjelasannya dari saudara Rahmat Hidayat. Untuk menjawab pertanyaan mengapa ada kontradiksi dalam pertanyaan saudara Hidayat, silakan untuk saudara Hidayat untuk menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mas Yudis, terima kasih banget pertanyaannya dan memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan keterangan kepada KPM mengenai pernyataan saya barusan. Pertanyaan itu kenapa saya bilang lebih suka diskusi daripada debat, istilah diskusi daripada istilah debat. Sedangkan ideologi berbeda-beda dari ideologi kita masing-masing itu berbeda dan sulit disatukan. Yang pertama, saya lebih suka ideologi, saya lebih suka diskusi daripada debat. Karena dari setahu saya, definisi saya, diskusi itu mencapai sebuah tujuan. Dan debat itu kita seperti memberikan suatu masalah kepada sekelompok individu yang itu kita memaparkan tanpa menemukan tujuan yang saya ketahui. Nah, kembali ke ideologi tadi, masalah ideologi, memang ideologi tidak bisa disatukan. Tetapi kenapa kita ideologi A dan ideologi B, kenapa tidak saling kita lengkapi? Misalnya ideologi saya, ideologi yang saya tidak tahu namanya, misalnya saya orangnya lebih ke dunia lapangannya, lebih ke prakteknya pada teorinya. Nah, dan Yudis, misalnya Mas Yudis pada lebih ke teorinya. Kenapa kita nggak bareng-bareng diskusi, bareng-bareng menyampaikan pandangan kita? Bagaimana sih teori gini. Dan saya menyampaikan bagaimana sih praktek dari teori ini. Dan kita bareng-bareng mencapai tujuannya, Ya kembali ke dewasa tadi, kita melengkapi apa yang udah menjadi dasar hidup kita melengkapi. Oh, pandangannya gini ya, pandangan aku dari ini. Nah, kita punya dua sudut pandang, dan kita bisa menggabungkan itu semua karena ini bukan individu kita, ini MIPA yang punya banyak sekali mahasiswanya, dan kita memang harus diskusi buat permasalahan yang besar gitu. Dan ya gitu, ideologi memang tidak bisa disatukan, tetapi ideologi bisa saling melengkapi. Terima kasih, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dengan tanggapan dari Saudara Ahmad Hidayat tersebut, kita mengakhiri sesi kelima saat ini. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi closing statement dari panelis maupun dari calon kandidat ketua BEM tersebut. Untuk panelis pertama-tama kita silakan kepada panelis untuk memberikan closing statement. Untuk panelis diberikan waktu 2 menit, sedangkan untuk calon diberikan 1 menit. Untuk panelis pertama, Saudara itu nggak baik lah. BEM itu kan ya intinya kan semua itu yang dibicarakan itu kan ya yang akan diperjuangkan demi ya masyarakat lah, demi masyarakat rakyat itu aja kali. Terima kasih. Mungkin kalau untuk logo ya Mas Yudis ya, itu logo BEM itu udah kalau misalnya lihat sejarahnya itu dari 2012 sebenarnya ganti. 2011 gambar kapal, 2013 gambar ikan koi itulah. Kalau misalnya logo BEM umumnya itu stempel itu loh, dari stempelnya itu logonya banget mau diteruskan ya itu aja ngapain kalau ngapain. Nah untuk masalah closing statement saya sih mungkin ya kalau masalah IP lebih banyak kayak ini, jadi saya konkret aja deh. Teman-teman bisa jamin nggak sih kalau misalnya teman-teman siap tanggap gitu? Saya lebih menyorotin masalah ini ya, masalah UKT ya, terutama masalah mahasiswa MIPA jangan sampai nggak bisa kuliah. Udah itu aja deh. Kalian harus tanggap ketika misalnya itu nyolongan ya teman-teman harus itu harus konsekuen. Karena kan ini jual janji, apa yang dijanji semua isi. Kalau misalnya nggak kompeten ya ngapain? Malah jadi politisi busuk doang kalian ntar masa depan kalian. Kasihan deh ngasih orang-orang kayak gitu misalnya. Gitu ya Mas ya. Bisa ada waktu? Masih oke. Nah untuk masalah lembaga nih, saya minta tolong untuk teman-teman gimana caranya BEM ini bisa teman-teman lembaga bisa buat ini lah, buat program bareng. Kemarin kan ini Pak Mi juga kemarin MIPA Expo bisa lembaga. Dan yang ini alumni juga, jaringan alumni kemarin kan MIPA Expo itu juga udah ini ya, udah apa namanya udah ada dari 2014 itu coba di apa namanya diteruskan dan syukur-syukur teman-teman bisa buat ini kerjasama sama agama MIPA. Ada nggak sih? Ada mungkin ya. Nah itu kan misalnya ada yang nggak bisa bayar kuliah, teman-teman bisa nunggu. Jadi kita solutif juga. Kita nggak hanya kritis, tapi juga solutif. Tapi teman-teman bisa manfaatin nih alumni mungkin ya. Insya Allah saya kan punya alumni nih. Mana tahu saya bisa bantu gitu kan. Amin. Nah gitu ya. Oke terima kasih langsung kepada Umar. Moderator ya moderator. Iya. Kalau Fajar gitu ya, dari dulu berapi-api terus. Ya saya ucapkan selamat dan semoga sukses buat teman-teman yang calonkan diri, Yudis, Dayat. Ya, saya kenal teman-teman semua. Tapi ketahuilah bahwa ini benar-benar baru awal banget. Maksudnya ketika siapapun yang jadi antara kalian, jalan ke depan itu masih sangat panjang. Apalagi untuk kalian yang katanya mau bilang agen perubahan, mau buat perubahan di UGM itu sangat panjang. Saya dari perjuangan UKT dari tahun 2013 sampai 15 ini juga dibilang lulus juga belum. Dan pesan saya juga jangan sampai teman-teman di sini jangan sebagai presma MIPA, tapi jangan sampai ketika yang tidak terpilih kemudian juga perjuangannya berhenti, atau yang terpilih kemudian perjuangannya hanya sebatas di BEM MIPA saja. Terus karena perjuangan, jadilah orang yang selembut-lembutnya keikhlasan kalian, tapi sekeras-kerasnya perjuangan kalian. Jadilah kalian orang yang radikal. Radikal itu bukan berarti dia nggak bisa diatur atau keras, anarkis segala macam. Tapi radikal itu memang dia fundamental. Ketika ingin melakukan perubahan, apapun yang terjadi, perubahan itu harus diwujudkan. Jadilah orang yang sabar dalam berjuang, jadilah orang yang mau berkorban dalam berjuang, jadilah orang yang ikhlas dalam berjuang. Mungkin itu aja. Semangat terus buat teman-teman BEM MIPA. Dan semangat terus buat kita semua teman-teman mahasiswa. Hidup mahasiswa Indonesia. Hidup mahasiswa Indonesia. Untuk memberikan closing statement, kita persilakan untuk calon pertama, Saudara Yudhistira, dipersilakan. Ya, baik. Debat 2 ini juga menjadi hari terakhir untuk perpanjangan. Saya ingin kalian ada di sini sampaikan ke teman-teman yang datang bagaimana prosesnya, bagaimana pendapat subjektif kalian juga nggak apa-apa, subjektif yang diambil dari pengamatan objektif. Sebarkan ke teman-teman kalian, sebarkan ke
teman-teman sekelas kalian yang ingatkan hari Kamis dan Jumat tanggal berapa tuh? Ntar nyoblos nomor berapa terserah. Menurut kalian nomor berapa? Menurut saya nomor 1 jelas. Kalian nomor berapa ya sebarkan ke teman-teman kalian gitu. Jangan sampai golput karena golput bukan solusi gitu. Datanglah ke TPS hari Kamis dan hari Jumat. Sebarkan kepada teman kalian yang belum tahu calonnya, belum kenal calonnya, belum tahu visi-visinya, belum tahu apa yang dibawakan. Sebarkan semuanya gitu, agar kalian mengetahui, agar partisipasi mahasiswa lebih aktif. Karena BEM adalah koordinator utama pergerakan di MIPA. Dan jangan sampai salah pilih, jangan sampai memilih berdasarkan bagusnya poster. Kayak banyak yang bilang saya posternya bagus, pilih kamu. Dan kayak gitu juga bahwa sebarkan visi-misinya, apa yang dibawakannya, apa yang menurut kalian lebih baik, mana yang menurut kalian lebih baik, yang seperti itu gitu. Sebarkan kepada orang banyak, sebarkan kepada orang sebanyak-banyaknya di luar DKM agar akan terbentuk, akan terlatih presiden mahasiswa yang benar-benar ideal, benar-benar dibutuhkan MIPA dan benar-benar siap dan mampu serta sudah siap dan mampu untuk menjalankan dan UGM. Ini yang tentunya bukan tugas ringan, bukan tugas yang hanya sepele, bukan. Butuh waktu lama, butuh waktu proses panjang dan butuh kesiapan, kedewasaan yang matang untuk menjadi presiden mahasiswa BPN UGM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan pada saudara Yudhistira. Selanjutnya closing statement dari Rahmat Hidayat. Waktu 1 menit saya persilahkan pada saudara Rahmat. Ya, terima kasih kepada Mas Ibang atas kesempatan saya untuk closing statement. Ya, seperti kembali kepada closing statement para panelis tadi yang sudah sangat berpengalaman sekali, yaitu menjanjikan kalau BEM KMF itu emang BEM lembaga perjuangan. Ya, karena saya berlandaskan maju menawarkan diri sebagai garda terdepan BEM MIPA itu sendiri, perjuangan mahasiswa MIPA itu sendiri. Ya, karena perjuangan itu sangat penting, masih sangat penting di MIPA. Dan ya kayak bilang Mas Fajar tadi mengenai kerjasama dengan agama MIPA, ya saya juga berpikiran kenapa sih alumni di Geofis di Indonesia Industri kuat banget sampai kasih beasiswa kepada mahasiswa aktif. Kenapa di MIPA enggak? Nah itu yang bikin saya bertanya dan akan saya ceritahu kalau misalnya saya bisa mendapatkan infonya dan akan menyampaikan aspirasi pada berwenang nantinya. Dan mumpung hari ini sudah penutupan kampanye jam 9 nanti, saya hanya ingin memberikan kepada teman-teman, pilihlah sesuai yang teman-teman mau, karena setiap calon sudah melakukan kampanyenya, sudah melakukan publikasinya masing-masing, sudah menawarkan visi dan misi yang akan dia bawa untuk 1 tahun ke depan, untuk perjuangan untuk kita semua untuk 1 tahun ke depan. Dan intinya janganlah mementingkan individual sendiri, karena kita hidup sosialis, kita hidup bersama, sepertinya ideologi Mas Gumar, kita hidup bersama, kita hidup bersosialis. Intinya kita majukan untuk kepentingan bersama. Dan closing statement saya sendiri, melihat dari MIPA yang sudah lumayan baik-baik saya lihat sudah lumayan menyatu, walaupun ada banyak masalah. Intinya tidak perlu melakukan perubahan besar untuk menyatukan MIPA. Yang perlu ada dilakukan adalah perbaiki apa yang harus diperbaiki, hapus apa yang dilarang, dan tanpa tanggap Persamaan closing statement dari itu tidak boleh. Ya, sudah selesai. Kasih semoga Tepuk tangan untuk kedua calon kita. Dari diskusi publik kali ini, kita sudah bisa melihat bagaimana arah pergerakan BEM yang akan dibawa oleh kedua calon. Yudhistira dengan bagaimana dia menginginkan BEM adalah sebuah tempat kita menggunakan passion kita. Bergerak adalah dengan sesuai passion kita, dan semua orang bisa bergerak tidak hanya dengan turun di jalan dan mengupdate isu. Ataupun dari saudara Rahmat Hidayat sendiri, bahwa pergerakan itu adalah bergerak bersama. Kita merangkul semuanya dengan kita tanggap bersama melakukan semua isu-isu yang ada di saat ini. Pada diskusi kali ini kita akhiri pada pukul 17.48. Oleh karena itu saya serahkan acara ini kepada MC untuk AW, dipersilakan. Udah kali ya?